Nah, saya ingin ke Romo Beni. Romo Beni, banyak yang berkata, sudahlah, kalau kalah itu legowo aja. Apakah sebetulnya wacana hak angket dan gugatan di MK itu pelanggaran komitmen, siap menang, siap kalah sebetulnya? Ya enggak juga ya, karena jangan sampai apa yang dikatakan Jeruk Kena Habermas itu terjadi ya. Ketika kolonialisme ruang publik dan krisis legislasi yang dikendalikan oleh negara dan bisnis, itu akhirnya membuat kita tidak mampu untuk keluar dari sebuah kesadaran kritis kita. Jadi ini persoalan bukan menang kalah, tapi persoalannya adalah bagaimana ruang-ruang publik itu dikembalikan fungsinya. Nah, ruang publik yang dikembalikan fungsinya seperti katakan Mas Sukidi tadi adalah kebenaran itu harus diperjuangkan, dan kebenaran diperjuangkan itu nggak bisa dibungkam. Nah, persoalan kita adalah monopoli kebenaran itu dikendalikan oleh satu tangan. Ketika satu tangan mengendalikan monopoli kebenaran, sehingga kebenaran itu hanya milik satu orang. Padahal kalau kita bicara kebenaran, itu kan bicara tentang bagaimana kita mencari hakikat dari kebenaran itu. Apa hakikat itu? Keadilan. Nah, ketika keadilan dilukai, maka kita bersama-sama mencari nilai-nilai kebenaran itu. Jadi kita jangan sampai pikiran kita itu dikendalikan oleh yang namanya power. Jadi dalam relasi kuasa yang tidak seimbang seperti ini, power satu tangan itu berbahaya. Dan ini yang menyebabkan fasisme itu. Nah, jangan sampai fasisme gaya baru itu terjadi. Sehingga absolut kebenaran ditentukan hanya satu orang. Atau penguasa itu. Ya, itu yang dikatakan oleh Habermas, krisis legitimasi itu. Tapi kalau memang monopoli itu adanya di kekuasaan, apakah bisa untuk mendobrak itu, Romo? Ya bisa. Kalau kita belajar tentang pengalaman refleksi ya, bagaimana fasisme Jerman tumbang itu kan muncul pemikir-pemikir besar, termasuk di dalamnya Maskapam Frankfurt ya, Habermas, ada Walter Benjamin misalnya bagaimana kesenian tidak hanya jalan estetika atau keindahan, tapi kesenian menjadi alat kesadaran masyarakat untuk apa? Melawan tirani itu. Dan pasti kebenaran itu mencari jalannya sendiri kok. Jadi nggak mungkin kita membungkam kebenaran itu. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Dan itu. Jadi yang ingin mengungkap kebenaran juga jangan takut gitu ya, karena kan melawan kekuasaan ini. Sebenarnya persoalannya kita bukan di situ. Kita kebenaran itu kan nilai yang tertinggi yang dikatakan oleh Dr. Sukidi tadi veritas kan. Lah, kita kebenaran itu sesuatu yang menyangkut nurani seseorang. Jadi kalau orang punya tabur rasa, perasaan terdalam bahwa dia memperjuangkan yang disebut bonum kebaikan, ketika melihat ketidakbaikan, pasti kan tergugah nuraninya. Kalau orang masih punya suara hati. Persoalan kita adalah apakah suara hati setiap insan di Indonesia mati? Enggak dong. Guru besar, budayawan, agamawan kan menyuarakan suara hatinya, menyuarakan nuraninya itu. Nurani kebenaran ya. Dan nurani itu cahaya kan. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.